Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-70. Alunan musik klasik mengiringi malam pesta resepsi pernikahan Tiara dan Yuna. Beberapa pasangan nampak tengah berdansa, ikut meramaikan acara resepsi malam ini. Mau dansa? Tanya Yuna pada istrinya. Gak. Malu. Lagi pula tidak boleh kita bergoyang-goyang gitu dan dilihat orang lain. Ucap Tiara yang masih belajar untuk menjadi wanita berhijab yang sesuai syariat. Meskipun sangat sulit dan begitu banyak cobaan mewarnai proses hijrahnya, Tiara tetap berusaha untuk menjalaninya. Ia sendiri merasa tidak sempurna. Oleh karena itu, Tiara lebih memilih membenahi diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau goyangnya di kamar, boleh kan? Ledek Yuna. Tuh mulai deh, suami sungguh kumat lagi. Ucapnya sambil terkekeh. By the way, kemana Lucas? Tadi izin ke toilet sebentar. Kok gak balik-balik? Gak tahu tuh. Kebelet kali. Seloroh Yuna. Tak lama, pria yang mereka bicarakan itu datang sambil menggendong Cantika. Mama, Papa Yuna. Seru anak manis itu dalam pangkuan pamannya. Hei, sayang. Sini, Mama kangen banget. Cantika dari mana saja? Tanya Tiara dengan lemah lembut. Lucas menurunkan Cantika dari gendongannya. Anak itu langsung menghambur ke pelukan ibunya yang saat ini begitu cantik seperti princess dalam negeri dongeng. Aku tadi sama Oma Dewi. Bosan, Mam. Oma ngobrol terus sama teman-temannya. Untungnya ada Uncle Lucas. Dia bawa aku main di taman hotel. Ini aku petik bunga buat Mama dan Papa Yuna. Seru anak manis itu seraya mengulurkan 2 tangkai mawar merah yang ia petik di taman belakang hotel tempat berlangsungnya acara. 1 buat Mama, 1 buat Papa Yuna. Ucapnya memberikan 1 persatu bunga tersebut pada ibu kandungnya serta ayah sambungnya itu. Tiara dan Yuna saling berpandangan, tersentuh dengan perilaku anak mereka yang begitu manis ini. Uncle Lucas yang metik bunganya loh. Mam, Pah. Katanya bunga itu adalah sebagai ungkapan rasa sayang. I miss you, Mama, Papa Jun. Refleks Yuna menarik tubuh mungil itu dalam pelukannya. Diusapnya rambut anak sambungnya itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Rasanya begitu terharu. Ia tak pernah merasa sesayang ini pada seseorang. Meski bukan darah dagingnya, namun Yuna sudah menganggap jika Cantika adalah putrinya sendiri. Sudut mata Tiara menganal sungai, hingga akhirnya tetes bening mengalir membasahi pipinya. Di malam yang berbahagia ini, akhirnya ia menangis lagi. Bukan karena bersedih, melainkan karena rasa haru yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yuna membentangkan tangannya, memberikan ruang untuk Tiara berpelukan dengannya dan Cantika. Seperti keluarga cemara, setiap orang yang melihat pemandangan itu pun ikut terharu dan menitikkan air mata. Begitupun dengan Lucas, ia tersenyum menatap keharmonisan keluarga ini. Meskipun awalnya begitu sakit ketika harus merelakan wanita yang ia suka bersanding dengan keponakannya sendiri, namun kini dirinya semakin sadar bahwa kebahagiaan Tiara dan Cantika ada pada Yuna. Entah apa aku bisa jatuh cinta lagi. Setelah kepergian Freya untuk selamanya, Tiara yang kini sudah berbahagia dengan Yuna, apakah akan ada wanita yang benar-benar tulus seperti mereka? Batin Lucas, ia pun memilih pergi, menjauh dari pelaminan karena tidak mau mengganggu keluarga kecil yang berbahagia itu. Lucas, mau kemana? Tanya Lawrence yang tengah berbincang dengan Bu Dewi. Aku mau pulang duluan, Kak. Aku mau istirahat di rumah. Ujarnya. Apa kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat lagi. Sudah diminum obatnya? Tanya Lawrence penuh perhatian. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Di tengah obrolan kakak beradik itu, tiba-tiba terdengar suara pemandu acara yang mengumumkan agar semua tamu terutama yang belum menikah berkumpul karena acara lempar bunga akan segera dimulai. Baiklah para hadirin sekalian. Selanjutnya adalah prosesi lempar bunga. Siapa nih yang masih jomblo atau udah ada pasangan tapi belum married? Kas, kumpul semua. 2 mempelai pengantin kita sudah siap untuk melempar bunga pada kalian semua. Duh,
Siapa nih yang beruntung kali ini? Seru sang MC melalui pengeras suara. Jangan dulu pulang. Sana dulu, Gi. Ikut rebutan bunga. Titah Lawrence pada adiknya. Gak perlu. Ucap Lucas menolak secara halus. Udah sana. Ikutlah memeriahkan acara ponakanmu. Sekali seumur hidup loh. Bujuknya lagi. Lucas terkekeh pelan sambil menggelengkan kepalanya. Karena terus dibujuk, akhirnya ia pun setuju untuk masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang tengah menunggu acara yang sejak tadi dinantikan itu. Oke, siap semuanya. 1, 2. Pemandu acara itu memberikan aba-aba. Tiara dan Yuna berdiri membelakangi para tamu undangan dan siap untuk melemparkan bunga di tangan mereka. 3. Buket itu pun dilempar. Semuanya berebut untuk mendapatkannya. Namun bunga berwarna merah muda itu jatuh tepat di tangan seorang pria yang berdiri di antara kerumunan namun tidak ikut berebutan. Semua mata tertuju padanya. Lucas, pria dewasa berumur 41 tahun itu terlihat bingung. Bunga tersebut malah jatuh ke arahnya. Keterkejutan juga sama dirasakan oleh Tiara dan Yuna. Begitupun dengan Nyonya Lawrence dan Bu Dewi. Mereka langsung berlari menghampiri Lucas yang malah mematung karena bingung. Sorak-sorai dari para tamu begitu riuh menggema di ballroom hotel itu. Beberapa wanita menatap dengan menggoda. Mengatakan jika Lucas belum ada pasangan, maka mereka siap untuk menjadi pendamping. Hahaha, sama taman. Sepertinya sebentar lagi nyusul. Ucap Yuna sambil menepuk bahu pamannya. Matamu, menyusul gimana? Calon saja belum ada. Ucap Lucas. Ia kesal mendapatkan ledekan dari keponakan serta kakaknya dan tamu lain yang hadir. Namun dalam hatinya pun merasa senang. Ia bergumam, apakah Tuhan akan segera mendatangkan jodoh untukku? Tapi siapa? Sementara itu di dalam mobil. Kenapa kita pulang duluan? Mel, acara masih lama loh. Kita belum menunjukkan kemesraan kita pada semua orang. Arkan terlihat kesal tatkala Melly mengajaknya pulang. Padahal ia belum puas bertemu dengan Tiara. Ia juga belum sempat bertemu dengan Cantika di pesta tadi. Melly tidak menjawab. Ia terus melajukan mobilnya, melesat dengan kecepatan tinggi membelah jalanan ibu kota. Wajahnya terus ditekuk. Seolah ada beban besar yang tengah ia pikirkan saat ini. Sampai di rumah, wanita itu masuk melenggang begitu saja tanpa mengucapkan salam. Bu Chandra yang melihat pemandangan itu tentu saja dibuat bingung. Ia menyapa menantunya, namun Melly melewatinya begitu saja. Arkan, istrimu kenapa? Mama sapa kok main nyelonong aja. Ucap Bu Chandra yang merasa tidak dihargai oleh menantunya sendiri. Gak tahu. Mah, jangan banyak tanya. Aku juga pusing. Dia aneh sekali. Tiba-tiba cemberut begitu. Ucap Arkan. Kau ini harusnya bisa mendidik istrimu. Dia itu kok kurang ajar sekali. Mama perhatikan selain tidak sopan pada Mama, dia juga tak sopan padamu. Beda sekali saat dia datang ke rumah waktu itu. Mama pikir dia berbeda dengan Tiara. Tapi nyatanya, ini lebih parah. Pekik Bu Chandra mengutarakan unek-uneknya tentang menantu barunya itu. Akan memijat kepalanya yang terasa sakit. Apa yang ibunya bilang ada benarnya juga. Jangankan dihargai, Arkan malah merasa jika dirinya menjadi kacung istrinya sendiri. Mentang-mentang banyak uang, Melly memperlakukan dirinya seenaknya. Arkan, mau kemana? Tanya Bu Chandra saat Arkan hendak melangkah meninggalkannya. Mau tidur. Aku lelah. Tunggu, Arkan. Tolong kamu bujuk istrimu ya. Besok Mama ada kumpulan. Sudah lama sekali Mama tidak kumpul dengan teman-teman Mama. Mama minta uang. Gak banyak, cuman 10 juta. Ujarnya dengan entengnya. Arkan menghela nafasnya. Mama tahu sendiri Melly lagi error. Ditanya saja gak jawab, apalagi dimintain duit. Ya coba dulu saja. Kamu rayulah. Bukankah kamu pernah bilang jika dia mudah luluh setelah kamu dekati dan rayu? Ayolah, Arkan. Apa kamu gak mau melihat Mama happy lagi seperti dulu? Bu Chandra memasang wajah memelas. Arkan yang melihat itu tentu saja jadi dilema. Ibunya sudah biasa dengan gaya hidup yang tinggi. 6 bulan berhemat membuatnya menderita.
Mungkin ini saatnya membuat ibunya bahagia kembali dengan memberinya uang. Baiklah, aku akan mencobanya. Mah, Bu Chandra tersenyum lebar. Senang sekali karena Arkan mau berusaha untuk merayu menantu kaya raya, tapi songong itu. Ya, biarlah songong juga. Yang penting bisa memberikannya kemewahan. Begitulah yang ada dalam pikiran Bu Chandra saat ini. Namun semua hanya akan menjadi angan-angan saja. Setelah berusaha keras membujuk Melly, tidak membuahkan hasil sama sekali. Yang ada Arkan malah mendapatkan hinaan dari istrinya itu. Dasar benalu, aku benar-benar tidak suka dengan ibumu. Kemarin dia memintaku untuk berpakaian yang sopan. Dia terus saja menceramahiku. Sekarang, dia malah meminta uang padaku. Apa tidak tahu malu? Teriak Melly tak senang saat Arkan meminta uang padanya. Apalagi uang itu untuk diberikan pada ibu mertuanya. Ia tak senang karena baru 2 hari di sini. Bu Chandra sudah banyak mengaturnya. Ia tak suka jika ada orang yang berkomentar soal penampilannya. Sudah pusing dengan ancaman Lukas. Kini dia dibuat pusing dengan keluarga benalu itu. Andai saja ia tidak berat hati pada Arkan, mungkin Melly tidak akan segan-segan untuk mengusir mereka. Dengan begitu pula, ia akan bebas dari jerat Lukas yang meminta dirinya untuk membuang Arkan dan membuat pria itu miskin semiskin-miskinnya. Entah kenapa Melly menjadi segila ini dalam menyukai seorang pria. Padahal sebelumnya ia bisa dengan mudah menjerat lalu membuang pria manapun sesuka hatinya. Tapi sekarang, Arkan benar-benar telah menyihirnya. Melly seolah takut jika pria itu meninggalkannya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Sayang, bukankah dulu kamu bilang apapun yang aku mau, kamu akan berikan? Iya, tapi tidak untuk ibumu. Aku akan berikan apapun untukmu. Bukan untuk ibumu. Sudahlah, Arkan. Aku pusing sekali. Aku lagi banyak masalah. Aku mau sendiri dulu. Melly mengusir Arkan untuk keluar dari kamarnya. Arkan sebenarnya sangat geram. Jika bukan karena harta, mungkin sudah ia tinggalkan saja istrinya itu. Apalagi Melly tidak pernah sekalipun menganggap ibu mertuanya sendiri. Namun kekesalan itu ia pendam. Tidak mungkin meluapkannya pada istrinya yang sedang emosi itu. Ia pun mencoba untuk membujuk Melly dan memberikan perhatian lebih agar istrinya itu merasa tenang. Maafkan aku ya, sayang. Maafkan Mama juga kalau banyak minta dan ngatur kamu. Aku akan menasehati Mama nanti. Kamu kenapa? Kalau ada masalah, cerita sama aku. Aku akan membantumu. Ucap Arkan seraya memeluk istrinya dari belakang. Pria itu memberikan sentuhan lembut dan perhatian lebih pada istrinya. Membuat Melly yang tengah dilanda emosi yang menggebu-gebu itu mulai melunak. Entahlah, aku tidak bisa ceritakan masalah ini padamu. Hanya saja, aku sedang butuh hiburan. Aku benar-benar pusing. Ucap Melly kemudian membalikkan tubuhnya. Arkan tersenyum lembut. Ia membelai wajah istrinya yang full dengan makeup board itu. Mau aku hibur? Aku tak ingin melihatmu bersedih dan banyak beban seperti ini. Jika aku tidak bisa membantumu dalam menyelesaikan masalahmu, biarkan aku menghibur hatimu. Sayang, ucap Arkan kemudian mengecup bibir istrinya itu dan milumatnya dengan buas. Terpaksa Arkan harus merendahkan harga dirinya, melayani istrinya dan membuatnya puas agar hati Melly melunak. Ia berharap suatu saat Melly juga bisa menerima ibu mertuanya juga. Meskipun jujur saja akan merasa muak dengan sandiwara ini. Melly yang seorang hyper itu benar-benar membuatnya jijik. Ia tidak menyangka jika akan menjadi seorang tawanan dari wanita itu. Keesokan harinya di perusahaan Lucas Company. Lucas yang akan menetap di Indonesia selama beberapa hari ke depan memutuskan untuk mendatangi kantornya. Lebih tepatnya mantan perusahaannya karena dirinya sudah mencabut semua sahamnya di perusahaan tersebut. Modal yang ia miliki ia pergunakan untuk membuat usaha lain di New York. Dirinya yang senang dengan dunia seni, memilih untuk membuka kelas lukis dan membuat galeri sendiri di sana. Bahkan sebelumnya, pernah ada yang membeli hasil karyanya dengan harga yang fantastis. Hari ini ia mendatangi kantor untuk membereskan semua berkas sebelum akhirnya semua aset berpindah nama pada kakaknya. Kemungkinan nama perusahaan pun akan diganti. Sekaligus hari ini ia akan mentraktir semua karyawannya sebagai ucapan perpisahan dan terima kasih atas dedikasi semua yang terlibat di perusahaan itu selama dirinya menjadi owner. Tiara sendiri belum resmi menjadi seorang presdir.
Kemungkinan Tiara akan masuk pekan depan sekaligus peresmian jabatan barunya. Kedatangan Lucas disambut baik oleh semua karyawan. Pria itu tersenyum senang. Merasa sangat dihargai meskipun sebentar lagi sudah tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan itu. Alex, sudah kau booking restoran untuk siang nanti? Tanya Lucas, suaranya berjalan ke ruangan di mana dulu menjadi ruang pribadinya. Sudah, Tuan. Semuanya sudah beres. Hari ini semua akan dipulangkan setengah hari dan langsung menuju restoran. Para karyawan sangat antusias dan akan memberikan kejutan untuk Anda. Ujar Alex keceplosan. Kejutan? Apa itu? Bukan, Tuan. Maaf, saya tadi bercanda. Kalau begitu saya kembali ke ruangan saya dulu untuk mempersiapkan semuanya. Alex bergegas pergi meninggalkan tuannya. Lucas menggelengkan kepala sambil terkekeh pelan. Ia pasti akan merindukan suasana di kantor ini. Meskipun dulunya dia jarang datang ke kantor ini, namun semua karyawan sangat mengenalnya dengan baik. Pria itu duduk di meja kerjanya, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang pastinya akan ia rindukan. Ia sangat senang karena yang akan menggantikannya adalah Tiara. Dirinya yakin Tiara adalah orang yang tepat yang akan mampu mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih maju lagi. Saat dirinya tengah melamun, terdengar samar suara seseorang yang menangis di dalam kamar mandi di ruangan tersebut. Ada orangkah? Siapa yang berani-beraninya masuk ke toilet di ruangan ini? Atau jangan-jangan ada hantu? Lucas bergidik membayangkan sosok menyeramkan di dalam sana. Namun dia mencoba untuk memberanikan diri, melihatnya secara langsung. Apalagi suara lirih orang menangis itu semakin lama semakin kencang. Manusia atau setan ya? Tanyanya dalam hati ketika ia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Lucas memberanikan diri untuk membukanya. Dengan sekali tendangan, pintu kamar mandi pun terbuka. Ia terlonjak saat melihat mantan sekretarisnya duduk di atas toilet sembari menangis tergugu. Andin, kamu ngapain di situ? Tanyanya heran. Wanita berhijab abu-abu yang wajahnya sudah basah oleh air mata itu mendongak. Tangisnya pun malah semakin kencang. Melihat itu tentu saja Lucas menjadi semakin kebingungan. Pria itu membawa Andin keluar dari kamar mandi dan memintanya untuk duduk di sofa. Lucas membuka lemari pendingin lalu meraih 2 kaleng minuman. Ia mengulurkan 1 kaleng minuman pendingin tersebut pada Andin. Minumlah. Aku tahu kamu sangat terpukul karena kepergianku. Ya, sudah biasa wanita-wanita menangisiku saat aku akan pergi. Ucap Lucas yang terlihat jumawa karena yakin Andin menangis karena hari ini adalah hari perpisahan sang mantan bos dengan semua karyawannya. Bukan itu. Ucap Andin kembali menangis terisak-isak. Loh, lalu ngapain kamu menangis di toilet di ruanganku jika bukan karena menangisiku? Tanyanya terheran-heran. Andin meraih tisu lalu mengusap air mata di wajahnya. Entah mengapa toilet di kamar mandi ini lebih nyaman untuknya menumpahkan tangisannya itu. Wanita itu sedang patah hati. Pacar aku berselingkuh. Dia malah mau menikah minggu depan karena selingkuhannya yang hamil. Kenapa pria itu jahat sekali? Andin kembali menangis sementara Lucas tercenung melihat mantan sekretarisnya itu. Astaga, jadi kamu menangisi pacarmu bukan menangisiku yang akan pergi ini. Bersambung.